Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi, NPM 19110232 dari kelas TIM 1903, dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jaril, NPM 19110355 dari kelas TIM 1903. Kali ini kami akan mengerjakan tugas UTS, yaitu merangkum tahapan metodologi penelitian pada suatu skripsi. Kali ini kami akan mengambil suatu judul, yaitu Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Ikan Berkualitas Ekspor menggunakan metode AHP pada kantor perikanan Penimpahan Laut. Skripsi ini dibuat oleh Saudara Firdaus dengan NPM 12110142 dari program studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Budi Dharma Medan pada tahun 2016. Yang pertama yaitu metode dari AHP adalah satu, mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Dalam tahapan ini, kita dapat menentukan masalah yang akan kita pecahkan secara jelas, detail, dan juga mudah dipahami. Yang kedua, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Setelah menyusun tujuan utama, sebagai level teratas akan disusun level hierarki yang berada di bawahnya, yaitu kriteria-kriteria yang cocok untuk menilai alternatif yang akan diberikan dan menentukan alternatif tersebut. Yang ketiga, membuat matriksnya. Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk berangkat konsistensi. Yang keempat, melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruh elemen yang dibandingkan. Hasil perbandingannya dapat berupa angka dari 1 sampai dengan 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen. Apabila suatu elemen dalam matriks dibandingkan dengan dirinya sendiri, maka hasil perbandingannya diberi nilai 1. Skala 9 telah terbukti dapat diterima dan bisa membedakan intensitas antar elemen. Hasil perbandingan tersebut diisikan pada sel yang bersesuaian dengan elemen yang dibandingkan. Poin kelima, melakukan pengujian konsistensi. Jika tidak konsisten, maka pengambilan data akan diulang. Poin keenam, mengulangi langkah 1, 3, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki. Poin ketujuh, menghitung vektor eigen dan setiap matriks perbandingan berpasangan yang merupakan bobot setiap elemen untuk menentukan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai mencapai tujuan. Penghitungan menggunakan cara penjumlahan nilai setiap kolom dalam matriks, membagi setiap nilai pada kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membagikannya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata. Poin 8, memeriksa konsistensi hierarki yang diukur dalam AHP adalah rasio konsistensi dengan melihat indeks konsistensi walaupun sulit untuk mencapai yang sempurna. Rasio konsistensinya diharapkan kurang dari atau sama dengan 10%. Kelebihan dan juga kelemahan AHP. Layaknya sebuah metode analisis, AHP juga memiliki kelebihan dan juga kelemahan dalam sistem analisisnya. Kelebihan-kelebihannya kurang lebih adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan dari metode AHP. Poin 1, kesatuan atau unity. AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu modeling yang fleksibel dan mudah dipahami. Poin kedua, kompleksitas. AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. Poin berikutnya, saling berketergantungan atau interdependence. AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear. Poin D, struktur hierarki. AHP mewakili pemikiran elemen yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa. Poin E, pengukuran. AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan
prioritas. Poin F, konsistensi. AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas. Poin G, statisis. AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai beberapa diinginkannya masing-masing alternatif. Poin H, trade-off. AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka. Poin I, penilaian dan konsensus. AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggunakan hasil penilaian yang berbeda. Poin J, pengulangan proses atau proses repetition. AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. Poin 2, kelemahan dari metode AHP. Adapun kelemahan juga dari metode AHP adalah sebagai berikut. 1. Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seseorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Poin 2, metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dan dari kebenaran mode yang terbentuk. Prosedur AHP. Pada dasarnya, prosedur AHP atau langkah-langkah dalam metode AHP meliputi mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Penyusunan hierarki adalah dengan menetapkan tujuan yang merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas. Poin kedua, menentukan prioritas elemen. Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat perbandingan pasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai dengan kriteria yang diberikan. Poin B, matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen lainnya. Poin ketiga, pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini adalah poin A, menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks. Pada poin B, membagikan setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Poin C, menjumlahkan nilai-nilai dari setiap dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Jaril, silakan. Mengukur konsistensi. Dalam pembuatan keputusan, pentingnya untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada, karena kita tidak menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang rendah. 5. Hitung konsistensi indeks C1 dengan rumus CI sama dengan 3, max dengan N, di mana N sama dengan banyaknya elemen. 6. Hitung rasio konsistensi atau konsistensi rasio atau disebut dengan CR dengan rumus CR sama dengan CI per RC, di mana CR sama dengan konsistensi rasio, konsistensi indeks, indeksi random konsistensi. 7. Memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 10%, maka penilaian data judgment harus diperbaiki. Namun, jika rasio konsistensinya kurang atau sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar. Daftar indeks random konsistensi bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Seperti berikut.
Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.